Topik yang dibahas dalam forum kali ini berfokus dalam membahas upaya besar menuju nol emisi karbon, terkait dampak untuk memerangi peningkatan suhu global dan ancaman dari kerusakan alam yang kerap terjadi. Untuk mencapai nol emisi karbon, maka aktivitas manusia harus bisa ikut mengurangi banyaknya penggunaan emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Sejumlah cara yang bisa dikampanyekan untuk dilakukan, seperti beralih ke transportasi umum serta beralih ke energi terbarukan. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Kemenko Marves, Rahmat Kaimudin mengatakan, selain harus didukung oleh semua pihak, upaya mewujudkan nol emisi karbon memang butuh waktu. Menurutnya, semua pihak harus sepakat untuk mewujudkannya, seperti perpindahan masif mobilitas manusia ke transportasi publik dan pengurangan penggunaan energi fosil yang bertransisi ke energi terbarukan, agar terwujud keseimbangan antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam. Rahmat Kaimudin juga mengatakan, jika mendapat dukungan dan berjalan lancar, target Indonesia untuk nol emisi karbon bisa lebih cepat terwujud, namun tak boleh mundur dari target pada 2060 mendatang. Kita juga harus berpikir bagaimana melakukan mobilitas lebih baik dengan zero emission. Jadi public transport, terutama yang tidak menggunakan fosil, itu perlu dibuat. Tentunya juga untuk private transport, kita perlu dorong juga penggunaan electric mobility, misalnya EVs dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita lihat. Pasti butuh waktu untuk dorong momentum, tapi ya 2060 atau lebih cepat ini satu target kita yang udah pokoknya nggak boleh mundur dari 2060 ya. Itu yang harus kita sepakati bersama. Terkait target pemerintah Indonesia mewujudkan nol emisi karbon pada 2060, Direktur USAID Jeff Cohen mengatakan masyarakat Indonesia peduli dan mulai paham misi tersebut. Menurutnya, pemberitaan kampanye nol emisi karbon di Indonesia cukup positif selama pemerintah Indonesia terus mengeluarkan ke publik pentingnya target nol emisi karbon. I think Indonesian people are aware because they see it in the news. But it's announced in things like the G20 between presidents. President Biden and President Jokowi talked about it last November in their big agreement. I think the key is to get the issues out so that people can understand them and they can start changing their behaviors and do their part so that they can help fight the war that we're all fighting, which is climate change. Sementara itu, kalangan pihak swasta yang ikut ambil bagian melakukan aksi untuk mewujudkan nol emisi karbon berpendapat kolaborasi pemerintah dan pihak swasta tidak saja dilihat sebagai upaya profit bisnis. Namun pentingnya kolaborasi mulai dari bentuk kampanye ke masyarakat, sisi pemanfaatan kemajuan teknologi, dan solusi atas respons pihak swasta terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi saya rasa di sini kolaborasi pemerintah, perusahaan dan juga dengan para universitas ya akan sangat penting untuk membangun human capital yang sangat dibutuhkan untuk menopang energi transisi ini. So that's why the good communication between the government and the enterprise is very important. And let the enterprise to educate people, but they need consistent and long-term policy from government. I think that's the win-win policy. Dipandu oleh jurnalis senior Desi Anwar, pembahasan topik Breathless The Long Road to Zero Emission 2060 menghadirkan 4 pembicara penting, masing-masing Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Kemenko Marves, Rahmat Kaimudin, Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen, Febriani Edi, Presiden Direktur PT Vale Indonesia, serta penasihat mekanisme transisi energi dan kemitraan Bank Pembangunan Asia Andrew Jeffries. Teddy Zuari, Andika Marianto, Jakarta.